Salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pimpinan SMA Negeri 6 Elar, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang luar biasa. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Pimpinan untuk memberikan sambutan sebelum kegiatan kita dilanjutkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Linda selaku TGP Angkatan 10, saat ini sebagai pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kegiatan diseminasi disiplin positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Tentu kegiatan ini punya nilai untuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Dengan menghadirkan kegiatan ini, agenda ini, maka ini sebuah peran yang bagus dari seorang pendidik, dari seorang guru kepada kita, lebih khusus di lembaga SMA Negeri 6 Elar ini. Di sini mau menyampaikan bahwa seorang pendidik, seorang guru mau menularkan hal yang baik kepada kita. Dalam hal ini, hasil yang akan mau kita capai dalam kegiatan ini adalah bagaimana proses pembentukan karakter siswa. Sebelum kita mau mendampingi siswa, tentu kita mesti dibekali. Tentu kita mesti dibekali dengan bagaimana hal-hal yang baik untuk mendampingi karakter dari siswa itu menuju ke hal yang baik. Tentu pada pagi hari ini, Ibu Linda sebagai calon guru penggerak mau menularkan hal-hal yang baik ini, mau memberikan bekal kepada kita bagaimana pendampingan untuk mencapai tujuan proses pembentukan karakter siswa. Tentu melalui topik utama adalah disiplin positif. Mungkin itu saja hal yang mau saya sampaikan. Harapan dan semoga kegiatan ini berjalan dan kita dipicu untuk pembentukan karakter siswa itu sendiri, sehingga menjalankan kegiatan ini dengan baik dan kita konsentrasi dan serius untuk mengikutinya. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Pimpinan sudah memberikan sambutan. Selanjutnya tes penglihatan dan pendengaran, ya. Oke, clue-nya, petunjuknya, ikuti apa yang saya lakukan. Kalau melihat apakah Bapak Ibu hebat ini semangat, serius, konsentrasi atau tidak, ya, mengikuti kegiatan ini sebentar. Oke, bisa ya? Ikuti apa yang saya lakukan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pegang mata. Pegang mata. Siapa yang saat ini memegang mata? Ya. Ikuti apa yang saya lakukan. Kalau tes pendengaran berarti ikuti apa yang saya katakan. Bisa? Kita ulangi lagi. Oke. Ya, itu tidak konsentrasi, ya. Oke, siap konsentrasi, ya. 1, 2, 3. Pegang kepala. Oke, pegang pipi. Oke, terima kasih. Pegang mata. Terima kasih. Semuanya sudah berkonsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Baik, ya. Bapak Ibu guru hebat.
Sesuai dengan judul kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Terlebih dahulu kita harus tahu tentang tujuan pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya bertujuan untuk apa? Ada yang bisa bantu saya dari Bapak Ibu guru hebat untuk membacanya? Bisa. Oke, silakan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, terima kasih banyak. Dari tujuan pendidikan yang sudah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, kira-kira apa yang bisa kita petik dari tujuan ini? Salah satu kata kunci dari tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Silakan Bapak Ibu hebat. Pendidikan yang harus menuntun. Oke, terima kasih ya. Jadi satu kata kunci pendidikan bertujuan untuk menuntun. Siapa yang perlu kita tuntun di sini? Peserta didik ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ya. Bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Bagaimana Bapak Ibu bisa bisa memahami tujuan ini? Oke ya. Nah, bagaimana tujuan ini berhubungan dengan budaya positif? Untuk memperbaiki laku, tentu saja kita harus paham apa itu budaya positif ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi, kita perlu kepada pendidikan karakter. Itu. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif itu kepada peserta didik? Terlebih dahulu kita perlu memahami dulu apa itu budaya positif. Oke, kita lanjut. Budaya positif. Ada yang bisa bantu untuk baca? Siap. Silakan Pak Fenan. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yang dinilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu hebat. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada? 5. Ada? 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan dimensi ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Tepuk tangan dulu ya. Hebat ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang perlu kita tumbuhkan ke dalam diri peserta didik kita. Oke, baik ya. Bapak Ibu guru hebat, jadi konsep inti dari penyebaran pemahaman budaya positif sebentar yang akan saya bagikan,
Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, ini yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Oke, konsep inti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, tentunya sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, itu yang membuat adanya perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita akan melakukan kegiatan pemantik cobalah buka ya. Di sini Bapak Ibu bersama pasangan di samping kanan melakukan kegiatan cobalah buka. Siapa yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai B? Tidak. Nanti tidak apa-apa, intinya disesuaikan. Jangan terlalu lama, waktunya dipercepat. Jadi, ya. Tugas A adalah mengepalkan tangan. Siapa yang menjadi A? Coba kepalkan tangan semua. A. Oke. Kemudian, yang menjadi A membayangkan di dalam kepalan tangan ini sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, tugas B, rekan Anda membujuk, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, baik dengan cara menghardik, memarahi, menggoda, atau bahkan menawarkan dengan uang. Sudah dipahami Bapak Ibu? Oke, silakan. Yang menjadi A, silakan kepalkan tangan. Dan B, silakan mainkan peranannya. Mana saja yang dirasa nyaman, silakan. Oke, sudah? Oke, sudah. Waktu habis. Sekarang gantian. Yang menjadi A, ganti. Diganti ya, bergantian. Ya. Bergantian. Oke? Ya, dirayu, membujuk, menghardik, mengintimidasi. Oke, Bapak Ibu hebat, sudah? Oke, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Sudah melakukan kegiatan ini, kegiatan pemantik, dan yang menjadi pertanyaannya, tentu saja dari kegiatan tadi Bapak Ibu sudah melakukannya. Yang menjadi pertanyaan pertama, apakah Anda atau rekan Anda B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Kita langsung jawab saja. Siapa yang tadi bisa membuka kepalan tangan? Tidak ada. Yang merelakan dirinya membuka kepalan tangan ya? Oke, terima kasih. Sekarang ke pertanyaan nomor 2. Apakah Anda atau rekan Anda menutup kepalan tangan? Mengapa? Apa alasannya Anda atau rekan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Ya, silakan. Semuanya tadi tidak ada yang membukakan? Semuanya mempertahankan. Tadi sudah disampaikan bahwa mulai dan stop ya. Mungkin kurang konsentrasi. Ya. Konsentrasi sih. Kalau ini kan dia cuma dapat apa-apa yang dikasih. Iya. Supaya dia Iya. tahu. Jadi di sini waktunya tadi sudah disepakati bahwa bergantian ke rekan berikutnya. Oke, jadi dalam
kegiatan tadi, siapa yang menutup kepalan tangan? Silakan. Yang tidak bersedia membukanya tadi. Silakan. Oke. Semua ya? Ya. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri ya. Bagaimana tadi Bapak Ibu mempertahankan agar tangan itu tidak dibuka meskipun dengan cara dirayu atau dimarahi oleh rekan tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri kita sendiri ya. Oke, sekarang Bapak Ibu guru, tolong berikan saya satu alasan perwakilan dari Bapak Ibu hebat. Kenapa tadi tidak bersedia membuka kepalan tangan dari Bapak Ibu guru? Silakan berikan alasan. Oke, Ibu Lilis silakan. Karena tidak mau. Alasan tidak mau membuka kepalan tangan ini apa kira-kira? Silakan. Ada satu kelompok penting yang saya pegang yang saya nggak mau orang lain membukanya kecuali saya mau. Oke. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus ya untuk jawaban dari Ibu Lilis. Luar biasa. Itu berarti segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu adalah sesuai dengan kontrol diri kita, ya, bukan dari orang lain. Jika kita ingin membukanya terhadap orang lain, maka itu adalah kontrol dari dalam diri kita sendiri juga ya, tergantung dari diri kita. Semuanya kembali ke dalam diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu hebat? Bisa paham dari kegiatan ini tadi? Bisa ya? Oke, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi di sini tadi berhubungan dengan perubahan paradigma. Dari paradigma lama yaitu stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Stimulus atau respon paradigma lama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di paradigma baru, teori kontrol, kita harus bisa berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa kita punya kehendak terhadap orang lain. Tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Itu perubahan paradigma yang pertama. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi coba kita bayangkan kira-kira bagaimana peserta didik selama ini. Kita mengatakan bahwa peserta didik kita ini tidak bisa diatur. Nah, kira-kira apakah dia mempunyai tujuan dari perilakunya itu atau bagaimana? Disinilah kita akan belajar tentang hal ini ya sebentar. Oke, yang ketiga, stimulus atau perubahan paradigma lama, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul Bapak Ibu? Betul ya, dari kegiatan tadi. Ya. Perubahan paradigma yang berikut, stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul atau tidak itu Bapak Ibu? Betul ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya perlu mengontrol diri kita, ya. Oke. Yang berikut, perubahan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apakah ini sesuai dengan kenyataan kita selama ini? Ataukah kita sudah ke teori kontrol?
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang akan kita pelajari sebentar. Oke, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap untuk melanjutkan? Oke, mantap. Ya, sekarang kita masuk ke konsep inti yang kedua ya. Konsep inti yang kedua, disiplin positif. Setelah kita tahu perubahan paradigma dari stimulus, respon ke teori kontrol, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang kita pahami atau yang kita terapkan di kurikulum Merdeka ini adalah nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Dari disiplin ini, kenapa ada lagi yang disebut disiplin positif? Kenapa tidak hanya disiplin saja? Nah, di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Itu manfaat disiplin positif. Baik, kita bisa lanjut? Oke. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi dari dalam diri. Bagaimana tugas kita sebagai pendidik bisa memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik itu untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Universal ini berarti menyeluruh, bukan hanya berlaku di sini tetapi semua di belahan bumi ini semua berlaku nilai kebajikan. Baik itu dalam lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, jadi setiap perilaku atau perbuatan itu mempunyai suatu tujuan, ya. Kita bisa pikirkan selama ini, ketika kita ingin melakukan sesuatu pasti saja memiliki tujuan, kan Bapak Ibu? Betul? Betul. Begitu juga dengan peserta didik kita. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan guru atau norma-norma yang berlaku, pasti saja mereka melakukan itu berdasarkan tujuan mereka. Pasti saja ada kebutuhan mereka, ya. Itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tugas kita adalah mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka dengan sendirinya motivasi dari dalam diri akan terbangun. Ya, oke. Nilai kebajikan yang kita capai, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita diminta untuk
Berdiri ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Silakan duduk ya. Sekarang kita masuk ke konsep berikutnya ya. Dari tadi kita belajar tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Kira-kira motivasi intrinsik itu seperti apa? Jadi ada teori motivasi perilaku manusia. Di depan ini ada berapa teori? Ada 3 ya. Teori yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan dari teori motivasi yang pertama. Jika pertanyaan ini muncul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini termasuk ke dalam motivasi apa? Motivasi eksternal. Misalnya seperti ini ya. Bapak pimpinan meminta kita untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan ya. Pelatihan. Kemudian muncul pertanyaan dari dalam diri. Apa yang akan terjadi seandainya saya tidak ikut pelatihan ini? Ya, itu dia memikirkan apa yang terjadi ya. Jika dia tidak mengikuti pelatihan ini termasuk ke dalam motivasi dari luar atau motivasi eksternal ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jika pertanyaan ini muncul, maka motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu. Jika dalam diri kita pernah muncul pertanyaan seperti ini berarti kita melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan ya dari orang lain atau institusi. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Oke, sekarang yang ketiga. Teori motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu. Jika Bapak pimpinan meminta kita mengikuti pelatihan dan pertanyaan dari dalam diri kita muncul, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Maka itu termasuk ke dalam motivasi internal. Dan tujuan disiplin positif itu adalah motivasi dari dalam diri kita ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Semangat pagi, luar biasa. Terima kasih ya. Bapak Ibu hebat, silakan ada yang bisa membantu membacakannya. Silakan Ibu Lilis. Teori motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
Terima kasih Bu Lilis sudah membantu membacakan tujuan dari disiplin positif ya. Jadi tujuan dari disiplin positif bagaimana kita sebagai pendidik bisa menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Motivasi internal, yaitu bertujuan untuk membentuk disiplin positif ya. Nah, kenapa harus motivasi intrinsik? Itu karena berdampak panjang ya, jangka panjang. Kemudian tidak berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Meskipun tidak ada hukuman, meskipun tidak ada hadiah, peserta didik kita tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan tadi. 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Karena apa? Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Oke? Bukan berdasarkan imbalan ataupun penghargaan atau adanya hukuman. Oke. Sekarang kita bisa melihat di depan merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Pak Jack bisa bantu baca? Bisa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Seseorang dikatakan merdeka jika dia melakukan sesuatu itu tidak diperintah oleh orang lain, tetapi dia bisa memerintah dirinya sendiri ya. Hebat ya. Dari hukuman dan konsekuensi tadi kita sudah tahu motivasi seseorang itu jika muncul dari dalam diri itu bukan berarti dia mengharapkan imbalan atau karena dia takut dihukum, tetapi karena munculnya dia ingin menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan itu. Baik, sekarang kita melihat hukuman dan konsekuensi. Di sini sekalian dengan restitusi. Jadi penerapan disiplin dikatakan gagal itu jika berupa hukuman. Dikatakan sukses jika disiplin itu berupa konsekuensi dan restitusi. Baik, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Dikatakan gagal jika berupa hukuman dan dikatakan sukses jika penerapan disiplin dari konsekuensi dan restitusi. Mari kita lihat bersama di manakah yang membedakannya dari ketiga ini. Yang pertama, hukuman. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tetapi konsekuensinya, kalau ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Di restitusi, restitusi merupakan pilihan. Oke, bagaimana maksud dari ini? Kita ke yang kedua. Hukuman. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Oke, bagaimana menurut Bapak Ibu? Betul atau tidak? Hukuman ini membuat murid tidak nyaman atau membuat mereka nyaman? Tidak nyaman ya. Oke. Sekarang ke konsekuensi. Konsekuensi tidak nyaman tetapi untuk jangka waktu yang pendek. Dan jika kita menerapkan restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kalau kita belum memahami maksud dari kedua ini tadi, kita ke nomor 3. Di sini hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misalnya begini, si Rizky dan si Ronald berantem ya. Ya, guru wali kelas atau guru BK memanggil si Rizky dan si Ronald. Di sini Rizky dan Ronald, Rizky yang memukul si Ronald ya.
Ronald tidak ada salahnya, tetapi Rizky memukul. Dan tanpa basa-basi, tanpa aba-aba, si guru BK ini tadi atau wali kelasnya datang langsung menghukum si Rizky. Tanpa bertanya dulu apa yang membuat dia memukul si Ronald ini tadi, ya. Jadi di sini korbannya mendapat keadilan. Si Ronald itu senang karena Rizky dihukum sama guru. Tetapi di sini apakah si Rizky ini bisa diabaikan nanti mentalnya kalau tidak ditanya apa alasannya? Itu untuk konsekuensi, dan untuk restitusi korbannya mendapatkan ganti. Kemudian yang berikut, identitas gagal atau hukuman perilaku. Oh, di sini murid atau anak tersakiti. Jika kita menghukum anak, pasti saja anak akan tersakiti. Tetapi kalau kita menerapkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi yang menjadi identitas sukses dari restitusi adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Karena apa? Kita bertanya dulu apa alasannya. Dan kita akan pelajari sebentar ya. Oke, sekarang ke berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Bapak Ibu coba dibayangkan selama ini ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita, apakah dia berubah atau semakin menjadi-jadi? Bagaimana hukuman itu? Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Hukuman diberikan sampai sekeras apapun tidak bisa berjalan jika murid tidak takut. Tetapi konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sekarang kita renungkan apakah kita sudah memonitor dan mensupervisi terus-menerus ataukah bagaimana? Dan jika kita menerapkan restitusi, maka apakah murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya ini? Kemudian berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu jika diberi hukuman. Mungkin saja ketika diberi hukuman dia hanya takut di sini, tetapi ketika dia keluar, dia akan kembali ke identitasnya. Kemudian, kalau kita menerapkan konsekuensi, di sini sedikit membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian, jika kita menerapkan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Yang menjadi bagian dari hukuman, ketika kita sebagai guru langsung menyampaikan kepada murid peraturannya adalah begini, kamu harus seperti ini. Tanpa adanya diskusi atau komunikasi terlebih dahulu dengan murid. Itu yang disebut hukuman. Tetapi yang disebut konsekuensi, kita berdiskusi dengan murid. Apa peraturannya? Pasti saja murid ini tahu aturannya apa. Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Jika dia ingin berubah, dan sampaikan terima kasih. Itu. Kemudian jika kita menerapkan restitusi, apa yang kamu yakini? Pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kita akan belajar di segitiga restitusi sebentar. Dan identitas hukuman, murid akan membenci peraturan. Tetapi jika kita menerapkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan jika kita menerapkan restitusi, maka murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Tuh. Di sini ada dampaknya ya. Bisa Bapak Ibu lihat, identitas gagal hukuman. Dampak pada murid, jika kita menghukum murid, pasti saja dia mengomel, marah, kemudian merasa bersalah, tetapi hanya sesaat.
rendah diri, dan ada juga yang mengasingkan diri. Tetapi ketika kita menerapkan konsekuensi, dia hanya kehilangan hak, kemudian dia membutuhkan waktu untuk jeda begitu ya, waktu untuk berpikir seorang diri. Kemudian dia akan bertahan. Di sini yang ketiga, restitusi. Jika kita menerapkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi di restitusi itu kita perlu menanyakan alasannya terlebih dahulu, apa yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran. Oke, kita lanjutkan. Di sini hukuman tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengingat kembali selama ini apa yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu terjadi tiba-tiba atau tidak diharapkan atau sangat melukai. Tidak disepakati terlebih dahulu, itu yang disebut dengan hukuman. Tetapi konsekuensi yang harus diterima murid ketika melakukan pelanggaran itu berdasarkan kesepakatan bersama. Sudah diketahui dan masuk akal. Dan yang ketiga, restitusi. Restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi diskusi, komunikasi antara guru dan murid. Tuh. Dan hukuman itu dibuat oleh guru. Murid tidak tahu. Ketika dia melakukan kesalahan, langsung dihukum, langsung dipukul. Itu. Muridnya tidak tahu bahwa ketika dia melakukan kesalahan ini, kamu akan mendapat hukuman dipukul. Itu murid tidak tahu. Tetapi ketika kita menerapkan konsekuensi, kita sudah menyepakati. Ketika kamu membuat ini, maka konsekuensinya adalah ini. Dan muridnya sudah tahu, oh kalau saya terlambat datang sekolah, berarti konsekuensinya saya seperti ini. Itu yang perlu kita pikirkan bersama, kita sepakati bersama apa yang akan menjadi konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Dan yang terakhir, hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Tetapi ketika guru menerapkan konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan ketika guru menerapkan restitusi, maka akan menguatkan, kemudian menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Bapak Ibu, dari bagan tadi, kita bisa membedakan ya, bagaimana hukuman dan bagaimana konsekuensi. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Jika hukuman itu tidak diketahui oleh anak atau secara tiba-tiba, tetapi konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya. Jadi, kita akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5 kebutuhan di sini. Yang pertama adalah di sini ya, ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentang dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini mari kita mempelajari kasus. Ibu Is, guru wali kelas fase F2 SMA Negeri 6 Elar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Ignas.
Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Ignas yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Is, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ignas melakukan hal itu? Kan? Yang pertama kita memanggil dulu anak tersebut. Oke. Siapa tadi? Si Ignas. Ignas. Kita Oke. panggil, dekati, kita menanyakan ke anak tersebut alasan kenapa engkau tidak membawa bekal, sementara sudah dikasih tahu bahwa tiap hari membawa bekal ke sekolah. Seperti kita di sini juga, itu kadang anak-anak selalu lapor bahwa ada anak-anak tersebut yang suka curi bekal. Iya. Itu yang kelas 12 sudah tamat. Sudah tamat. Nah, itu yang selalu mengeluh, selalu curi bekal. Kita memanggilnya dan menanyakan alasan apa. Setelah anak mencurahkan semua bahwa tidak disiapkan oleh orang tua, atau bangun terlambat, atau orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, turun kebun dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mendapat akar permasalahannya, kita juga harus dekati atau kalau tidak ke rumahnya, kita bisa telepon, bisa WA ke orang tuanya, minta orang tuanya kerjasama bahwa pagi-pagi harus menyiapkan anak bekal ke sekolah supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya rasa itu sih. Oke, terima kasih ya. Pengalaman ini sudah kita alami di lembaga kita dan terima kasih Ibu Rifin sudah membagikan apa yang akan dilakukan jika menghadapi kasus seperti ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa saja alasan dari Ignas melakukan hal ini tadi? Dari kelima kebutuhan dasar ini, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Kira-kira yang menjadi kebutuhan dasar si Ignas melakukan pemaksaan terhadap bekal makan siang dari temannya adalah bertahan hidup. Ada lagi yang lain? Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Ada lagi yang lain? Apakah 5 kebutuhan dasar ini dibutuhkan oleh si Ignas atau tidak? Ya? Ya, intinya dia senang, dia kenyang menjadi dia senang. Oke, itu masuk ke dalam bertahan hidup karena dia sudah kenyang. Ada lagi yang lain? Kesenangan, kebebasan, penguasaan. Berarti kelima kebutuhan ini masuk ya. Oke, mari kita lihat. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Is sebaiknya mencari tahu alasan Ignas melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ignas ya. Kebutuhan yang pertama bertahan hidup. Itu karena Ignas lapar dan tidak membawa bekal makan siang ya. Itu dia termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Oke. Kemungkinan juga Ignas ini dia membutuhkan kasih sayang dan diterima. Jadi ketika Ignas melakukan hal ini, otomatis temannya itu menjadi perhatian dengan dia. Jika dia membuat kasus ini tadi, maka temannya akan melaporkan ke guru. Dan tentu saja guru melaporkan ke orang tua. Dan dari situ orang tua akan memperhatikannya. Oh, jadi saya pagi harus bangun cepat, saya harus membuat bekal untuk anak saya supaya dia tidak buat ulah lagi di sekolah. Itu yang diinginkan oleh si Ignas, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Oke, kebutuhan yang ketiga, mungkin saja si Ignas ini dia merasa hebat ya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dan kebutuhan lainnya yaitu kebebasan.
Ignas merasa bosan dengan bekal yang dibawanya karena selalu bekal yang sama. Jadi dia ingin bekal yang lain dari temannya, tetapi dia paksa, tidak minta baik-baik. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ya, di sini Ignas dia merasa senang jika melihat ekspresi wajah dari temannya yang kesal ya. Pernah tidak Bapak Ibu mendapati hal seperti ini di kelas? Ada teman yang suka usil itu karena dia bahagia melihat teman yang lain itu wajahnya kesal, marah, atau jangankan murid-murid, Bapak Ibu guru juga ya, sering terjadi. Dari 5 kebutuhan ini, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Intinya dari setiap masalah, setiap kasus yang dilakukan oleh anak, itu ada tujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, masih semangat? Masih selalu semangat demi perubahan yang lebih baik ke depannya. Sekarang kita akan mempelajari 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita mempunyai 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, dan 5 guru sebagai manajer. Di sini, guru posisi kontrolnya penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu identitasnya gagal. Kontrolnya dari luar, itu menghindari hukuman. Yang dilakukan guru pada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian pada membuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan bahwa ibu atau bapak kecewa. Itu identitas gagal. Kalau identitas berhasil atau sukses tetapi kontrolnya dari luar, mengharapkan imbalan atau tergantungan pada orang lain, itu berarti posisi kita sebagai teman dan pemantau. Di sini guru membuatkan alasan-alasan, misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Kalau kita berada di posisi pemantau, maka kita akan menghitung dan mengukur apa peraturannya. Tetapi jika kita berada di posisi manajer, menghargai diri sendiri, kembali ke posisi kontrol motivasi intrinsik tadi. Manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian, di sini hasilnya akan menguatkan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan jika kita sudah berperan di posisi manajer. Dampaknya pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ke depannya jika kita berada sebagai posisi manajer. Jadi itu ada 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu. Untuk ke-5 posisi ini, posisi kontrol ini pasti Bapak Ibu sudah mengalami semua. Jadi kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Ya, selama ini kita sering mendengar keyakinan kelas. Kita bisa membedakan, kenapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ya? Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Bapak Ibu, selama ini kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Untuk menjaga keselamatan. Baik, terima kasih. Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dan keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, sekarang kita akan melakukan kegiatan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Silakan supaya sebentar bisa menghasilkan sebuah produk ya. Produk yang kita hasilkan itu adalah keyakinan bersama sekolah kita. Keyakinan sekolah. Sudah ya? Kesepakatan atau peraturan yang sudah kita gali bersama. 1. Datang sekolah tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan. Tertib berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Menjaga ketertiban lingkungan sekolah. Selalu mengingatkan kesepakatan kelas. Saling menyapa ketika berada di lingkungan sekolah. Menggunakan HP sesuai kebutuhan. Siswa dan guru harus menaati aturan yang sudah disepakati, saling menghargai satu dengan yang lain, serta siswa dan guru tidak menggunakan kata-kata kotor ketika berada di lingkungan sekolah. Sudah ada 12 peraturan yang sudah kita gali bersama. Apakah kita sepakat dengan peraturan-peraturan ini? Sepakat? Oke, baik. 12 peraturan kita formulasikan ke dalam kalimat positif. Oke, ada 12 kesepakatan atau peraturan dalam bentuk kalimat positif. Sekarang tinggal kita membuat keyakinannya. Disiplin waktu. Apakah ini termasuk ke dalam hormat? Ya, jadi di sini mungkin tidak bisa dilihat dari belakang, tetapi contoh hormat itu, keyakinan hormat tampak seperti datang tepat waktu. Kemudian menyapa teman dan guru, itu budaya 5S tadi. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sekarang kesepakatan yang pertama, disiplin waktu tadi. Apakah kita sepakat jika keyakinannya adalah hormat? Karena keyakinannya itu dalam bentuk kata-kata atau nilai-nilai kebajikan. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, termasuk menghormati waktu. Contohnya itu datang tepat waktu. Bagian sini tadi kesepakatannya adalah disiplin waktu. Disiplin datang sekolah tepat waktu dan masuk kelas tepat waktu itu masuk ke dalam kesepakatan disiplin waktu. Jadi di sini untuk membuat keyakinan ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau yang kita buat tadi itu masuk ke dalam peraturan atau kesepakatan bersama. Nilai keyakinan itu nilai kebajikan universal. Contohnya seperti ini ya. Hormat. Dia terlihat berempati terhadap perasaan orang lain,
memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan saksama, kemudian senantiasa berbuat baik, selalu berbagi. Kira-kira disiplin waktu ini dia masuk ke kebajikan universal yang mana? Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan keyakinan ini, itu menunjukkan pada perilaku seseorang yang datang dari dalam. Berkaitan dengan nilai kebajikan itu, ada banyak hal ya. Saya menyebutkan yang pertama integritas. Itu salah satu nilai kebajikan yang dimiliki. Berkaitan dengan disiplin waktu, mungkin yang mau ditunjukkan di sana adalah soal konsistensi antara kesepakatan yang sudah kita bangun dengan Nilai kita, ya, kebajikan yang ada dalam diri pribadi seseorang. Kemudian yang kedua kehormatan, itu integritas, ya, nilai kebajikan ya, dalam pribadi. Ya. Itu kehormatan. Kemudian kehormatan tadi itu seperti yang disampaikan tadi itu, menghormati, saling menghargai ya. Itu mungkin integritas yang muncul di sana adalah kehormatan. Kemudian kebaikan, ya. Kebaikan yang menunjukkan sikap yang baik, yang ramah, ya, itu integritasnya kebaikan. Nilai kebajikannya adalah kebaikan. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan itu misalnya setiap kita menjaga fasilitas negara, setiap kita menjaga sarana dan prasarana. Ini soal kesetiaan kita untuk menjaga sarana yang ada di sekolah. Mungkin dari saya demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pimpinan yang sudah memperjelas tentang nilai-nilai kebajikan ini tadi ya. Kemudian misalnya kita menjalankan piket sesuai dengan jadwal. Apakah itu termasuk ke dalam nilai kebajikan bekerja atau bagaimana? Seperti itu. Contohnya peraturan yang dibuat adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturan tadi kita sudah bawa ke kalimat positif. Di sini misalnya menggunakan masker. Jadi keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi ada perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Keyakinan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sedangkan kesepakatan itu peraturan-peraturan yang sudah kita gali tadi. Sepakat begitu saja. Kalau ini tadi sudah kita tuliskan kesepakatannya, hanya kita tinggal menggali keyakinan, nilai-nilai kebajikan itu tadi. Yang pertama tadi datang tepat waktu, ya. Datang dan pulang. Datang sekolah tepat waktu. Ya. Itu keyakinannya apa? Datang dan pulang. Oke, keyakinannya kita sepakati ini. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Di sini nilai-nilai kebajikan ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Banyak nilai-nilai kebajikan, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan dari pendapat dan pemikiran kita yang ada di sini. Laksanakan piket sesuai dengan jadwal. Apakah ini itu masuk dengan komitmen, integritas, komitmen? mulai. Berarti di sini keyakinan, Integritas, komitmen.
Integritas. Integritas. Pilih salah satu nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, disiplin berpakaian. Dua, nilai keyakinan atau kesepakatan. Masuk kelas tepat waktu. Integritas. Yang keempat ini adalah tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan. Disiplin berpakaian termasuk ke dalam komitmen, menghargai, atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Komitmen. Komitmen ya. Komitmen. Ya. Ini harus sesuai dengan pendapat Bapak Ibu supaya kita bisa menjalankannya bersama-sama. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah. Yang kelima, apakah itu termasuk ke komitmen? Toleransi. Oh ya. Jadi kita maksudnya menghargai teman-teman yang tidak bisa berbahasa daerah. Mungkin juga seperti itu. Karena di situ Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti 5 ini komitmen juga. Oke. Yang keenam, menjaga ketertiban lingkungan sekolah, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah. Kerjasama sebenarnya menghargai. Oh, bukan. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah. Kerjasama, ataukah ada nilai yang lain? Bekerja sama, petunjuk hidup. Peduli? Peduli ya? Keyakinan, kepedulian. Yang ketujuh, selalu mengingatkan kesepakatan kelas. Di sini apakah kesepakatan yang selalu diingatkan atau keyakinan? Ya, kalau berbicara di kelas, berarti itu masing-masing guru. Iya. Iya. Komitmen. Tergantung kesepakatan. Komitmen kelas. Komitmen juga supaya kita bisa mengelompokkan di sini komitmen sudah ada berapa. Komitmen. Sekarang yang ke-8, budayakan 5S. Budayakan 5S itu budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Di sini nilai-nilai kebajikannya, kalau di 9 pilar karakter, menghargai, Mandiri sejak. mandiri, mengingatkan kesepakatan kelas. Berarti, oh sudah. Oh ya, budayakan 5S. Mandiri kah? Masing-masing kita. Kalau dari senyum tidak bisa dipaksakan.
Ada sopan juga di situ. Ya, bagaimana? Terus ada itu lebih baik Menghargai dan mandiri. Silakan disepakati bersama karena ini keyakinan-keyakinan yang muncul dari dalam diri kita. Silakan apa? Mandiri, ada yang mandiri. Kemudian oh, di situ ada toleransi, ada rasa Kalau rasa hormat, hormat, ada itu. menghargai. Nah, di situ rasa hormat dari berbagai jenis apply. Kalau dia Keyakinan. langsung jadi satu, Ah. ada senyum, ada sapa, ada salam, ada sopan, ada santun. Di situ ada toleransi, ada menghargai, ada hormat, ada. semuanya ada. Oke. Menghargai saja ya. Semuanya ada di dalam. Sapa, salam, itu merupakan salah satu bentuk menghargai. Oke, nomor 9. Nomor 9 ini menggunakan HP sesuai kebutuhan. Komitmen kah ini atau apa? Yang ke-10, saling menghargai antar sesama. Menghargai. Menghargai, menghormati itu. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara. Itu juga menghargai ya. Atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Rasa hormat ya. Dan yang terakhir kembali lagi menaati peraturan yang sudah disepakati. Komitmen. Oke. Jadi sekalian atau satu saja. Baik ya Bapak Ibu, jadi kita sudah menyepakati ada beberapa keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang perlu kita ingat dan kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua itu tanggung jawab juga ada disiplin, ketiga integritas, keempat komitmen, 5 peduli, 6 menghargai, dan yang terakhir rasa hormat. Komitmen. Bagaimana kalau di sini melaksanakan piket sesuai dengan jadwal ini termasuk ke dalam bekerja, komitmen nilai keyakinan bekerja atau kerjasama? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Nomor 3, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Di sini kita pakai integritas. Integritas ya. Oke. Jadi sudah sepakat. Ada keyakinan, tanggung jawab, disiplin, integritas, komitmen, peduli, menghargai, dan rasa hormat. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pendapat-pendapat yang sudah disampaikan. Dan kita masuk ke tahap terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di tahapan menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal. Anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi peran kita, bagaimana guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu di menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali dasar atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya.
kita kembali lagi ke tadi bahwa setiap anak melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Itu pasti saja ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai guru, kita harus bisa memvalidasi kebutuhan anak tersebut. Dengan cara kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contohnya kasus yang pernah terjadi itu di fase E. Bunga marah-marah kepada si Yasri karena buku yang dipinjam Yasri tidak dikembalikan. Ya, jadi Bunga tanpa sengaja saking marah-marahnya dia merobek buku milik Yasri. Jadi dia hanya sampai merobek. Tugas kita sebagai guru tanya alasan kenapa kamu merobeknya, dan perlu juga memvalidasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, misalnya mendorong Yasri atau apa, tetapi kamu tidak melakukannya. Itu divalidasi kebutuhan. Yang ketiga adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Jadi tujuan kita membuat keyakinan ini tadi, fungsinya supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jika kedepannya kita menemukan permasalahan ini di kelas, kita bisa menggunakan kalimat ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Itu kita sudah membuat nilai-nilai tadi. Kemudian, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Itu manfaatnya kita belajar tentang segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak melalui hukuman, tidak melalui ancaman, tetapi motivasi dari dalam dirinya yang tumbuh. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa diterima? Oke ya. Baik, untuk sesi terakhir atau tahapan terakhir dari sesi kita hari ini adalah mempelajari tentang tahapan segitiga restitusi. Jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ini, silakan disampaikan. Di sini saya sudah membuat video penerapan segitiga restitusi, tetapi karena suaranya tidak ada, Bapak Ibu bisa menontonnya ada di YouTube saya. YouTube tugas koneksi antar materi modul 1.4. Ada di sini penerapan segitiga restitusi. Nanti saya akan bagikan linknya di grup. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, hukuman, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ini. Ada pertanyaan?